Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Amin W Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen di mana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini merupakan menurut pendapat gue pribadi, menurut opini gue pribadi, hal-hal yang gue resahkan dan gue keselin bakal gue keluarin aja dulu. Dan untuk episode kali ini gue pengen ngomongin berita yang lagi terbaru dan lagi hot, yaitu Bapak Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka atas pengadaan laptop Chromebook. Kayaknya ini bukan hal yang baru karena kasusnya sudah tersorot sama kejaksaan bahwa staf Bapak Nadiem Makarim, 4 stafnya sudah terjerat kasus korupsi, sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Juli tahun 2025. Tapi Bapak Nadiem Makarim ditetapkan tersangkanya pada September ini, lebih tepatnya 4 September tahun 2025. Yang mana cukup mengejutkan buat menteri yang masih muda, menteri yang pinter, terus menteri pengusaha ditetapkan sebagai korupsi atas pengadaan Chromebook atau laptop Chromebook. Jadi kalau lu yang belum tahu tuh, Chromebook itu semacam laptop dari Google. Biasanya kan kalau laptop kan lebih familiar laptopnya Microsoft, terus laptopnya Apple yang mana pakai Windows. Kalau yang Microsoft kan, Apple kan pakai macOS kalau nggak salah. Ini Chromebook dari Google yang katanya lebih murah, jadi diadaptasi oleh kementerian, oleh Bapak Nadiem Makarim sebagai bahan ajar. Jadi ceritanya kalau gue ceritain secara singkat ya. Jadi ini kasus sudah lama, sejak tahun 2020, lebih tepatnya sejak COVID-19 maksud gue. Jadi pas COVID kan semuanya WFH, sekolah juga pada libur atau belajar di rumah. Jadi mereka butuh bahan ajar atau media untuk ngajar. Dan pada saat itu dilakukan pengadaan laptop Chromebook atau laptopnya Google, yang mana menurut Nadiem Makarim laptopnya ini yang pertama lebih murah, terus lebih simple dan lebih badak buat dipakainya. Jadi dipilihlah laptop Chromebook buat media ajarnya. Tapi di sini kasus korupsinya atau kasus penyelewengan yang terjadi karena jauh sebelum akan dimulai tender ataupun dimulai adanya keputusan, jadi Bapak Nadiem Makarim dan timnya sudah menggiring dalam setiap rapatnya untuk dibelikan Chromebook daripada laptop yang lain. Jadi sebenarnya sudah ada pembahasan untuk laptop Windows dan laptop Chromebook. Jadi di presentasi ini kepada timnya, gimana nih kita bakal beli laptop apa buat bahan ajarnya. Tapi sama Bapak Nadiem Makarim sama timnya selalu digiring buat beli laptop Chromebook dari Google. Yang mana di sini diketahui bahwa sebelum adanya keputusan untuk membeli laptop Chromebook ini dari Google menginvestasikan sebesar $100 juta kepada kepada Gojek dan Tokopedia. Kayak dulu namanya baru Gojek deh, belum Goto. Jadi kayak ada hal yang aneh nih. Jadi ketika mau diadakan laptop dari Chromebook atau dari Google, terus tiba-tiba Google investasiin $100 juta kepada Gojek. Yang mana kan agak aneh. Terus kenapa didesak banget buat pilih laptopnya Chromebook? Tapi setelah dilihat-lihat, setelah dijabarkan sama Bapak Nadiem dan tim bahwa laptop Chromebook ini lebih murah daripada yang lain. Kalau laptop lain tuh harganya kurang lebih 5 jutaan per laptop, kalau Chromebook ini 3 jutaan per laptop. Tapi ternyata kalau gue baca beritanya, kalau gue menganalisa lah ya, tapi gue mencoba melihat beritanya bahwa kayaknya ada kepentingan lain selain pembelian laptop Chromebook, mulai dari investasi ke Gojek, terus mulai dari ada isu bahwa saat itu akan ada investasi ke kementerian, bahwa nanti di sekolah ataupun para siswanya akan mendapatkan pelatihan atau mendapatkan pembelajaran dari Google. Pasti melihat ada yang aneh dari kasus ini. Dan kalau ditaksir, kerugian pemerintah mencapai kurang lebih 1,5 triliun something, kurang lebih 1 triliun kerugian yang dialami negara gara-gara kasus ini. Gue cukup mengherankan kalau lu sama kayak gue sebagai orang awam ataupun sebagai masyarakat. Kan kita ngelihat Bapak Nadiem Makarim sebagai pengusaha yang sukses ya, pengusaha yang sukses, pengusaha yang kaya,
Gojek bro, Gojek kan gede banget ya perusahaannya ya, terus berprestasi karena jadi menteri, tapi bisa kesandung kasus korupsi juga. Berarti kan kalau kita lihat kan korupsi kan bukan karena dalam tanda kutip, kita ngelihatnya dalam tanda kutip karena orang yang butuh atau orang yang dalam tanda kutip senior. Anak-anak muda pun bisa kena gitu, anak-anak muda yang kalau kita ngelihatnya sebagai anak muda Gen Z atau segala macam yang nggak ada kan, apa sih ini pemerintah diisi orang-orang tua semua dah. Isi dong anak mudanya, coba kalau diisi anak muda lebih kreatif, birokrasinya lebih mudah, nggak ada korupsi dan segala macam. Tapi kan kalau kita ngelihat kan tetap aja sama aja. Ada juga beberapa kasus korupsi yang terjadi sama anak muda. Kemarin gue lupa namanya siapa, si Mbak itu. Terus Bapak Nadiem Makarim juga pas jadi menteri, dia kan umurnya 30-an tahun atau 30-an something, yang termasuk muda banget buat menteri saat itu kan. Kita melihat dia punya potensi, kita melihat dia bisa mengubah sistem, dia bisa menjalankan sistem dengan baik. Tapi ternyata korupsi juga. Tapi ternyata pendidikannya atau sistem pendidikannya nggak berjalan begitu baik. Sistem pendidikan kurikulum merdeka nggak berjalan begitu baik. Jadi kan gue ngelihatnya, berarti kan bukan melulu karena salah orang tua, bukan karena melulu anak muda yang masuk di pemerintahan bisa bekerja dengan baik dan lebih baik daripada para senior atau para orang tua. Gue ngelihatnya cukup miris. Gue ngelihatnya ternyata sekelas Bapak Nadiem pun masih sempat-sempatnya buat korupsi. Tapi gue sebenarnya belum ngebaca atau belum melihat secara keseluruhan ya. Sebenarnya ada nggak sih yang didapat sama Bapak Nadiem Makarim secara personal ya, atau secara individu, uang yang mengalir, atau kebutuhan-kebutuhan lain, atau pokoknya benefit yang didapat dari kasus ini. Gue sih ngelihatnya dari beberapa sumber portal berita yang gue baca, gue belum melihat aliran dana atau belum melihat adanya benefit yang didapat atas kasus ini. Gue sih cuma ngelihatnya ada dua, yaitu tadi yang $100 juta dari Google yang diinvestasikan kepada Gojek, sama ada 30% kemungkinan investasi yang bakal dikasih Google ke atas programnya Kementerian Pendidikan pada saat itu. Kayak gue belum melihat adanya uang yang mengalir ke pihak Bapak Nadiem Makarim. Tapi ya, ini cukup, gue ngerasa KPK lagi gencar-gencarnya banget ya buat nanganin kasus korupsi. Yang mana itu bagus karena kita melihat KPK kerjanya jadi nyata gitu, jadi banyak banget yang kena kasus korupsi. Tapi kita juga ngelihat bahwa ternyata korupsi tuh nggak pandang bulu dari partai apa, lu tuh latar belakangnya gimana, lu itu orang kaya atau orang yang biasa aja. Kalau kita kan selalu menormalisir orang yang, misalkan ya, oknum-oknum yang gue nyebutnya oknum, gue sebenarnya malas banget nyebut oknum, tapi ya udahlah. Kita kan sebenarnya kadang ngelihat kalau orang yang pengen menjabat, pengen jadi wali kota, DPR, DPRD, kita kan ngerasa kan mereka sebelum menjabat mereka kan harus gelontorin uang kan, terus mereka akhirnya menjabat, terus dalam tanda kutip kita melihatnya mereka tuh harus korupsi gitu biar uangnya balik atau modalnya balik dari yang udah dia keluarkan pas masa kampanye. Kita kan ngeliat itu sebagai hal yang lumrah lah ya di masyarakat, kita juga udah pada tahu semua. Tapi kalau latar belakangnya kayak Bapak Nadiem Makarim, ya orang kaya, banyak banget duitnya, anak muda juga, gue merasa bukan karena urgensi nggak punya uang atau harus balik modal ya. Kayaknya semua orang bakal, nggak semua sih, kayaknya sebagian besar orang juga bakal takluk sih kalau lu punya kalau lu diberikan kekuasaan yang yang berlebih gitu, terus secara pribadi nggak bisa kontrol, dan lu mendapat bisikan-bisikan, ini gue kasih uang, ini tolong bantu dong, kayaknya nggak semua orang bisa ada di posisi begitu deh. Gue ngerasa ketika lu jadi pimpinan, ketika lu berkuasa, gue nggak ngerasa itu hal yang mudah. Karena tuh kita ngelihatnya, masyarakat terutama ngelihatnya, ini mah pejabat korupsi mulu, pemerintah korupsi mulu. Sebenarnya mungkin kalau kita di posisi dia juga, kita juga mungkin korupsi juga kali. Kayak kemarin nih Immanuel Ebenezer, dia kan dari rakyat banget ya, dia kan dari ojol ya, awalnya dari ojol, terus jadi relawan, terus jadi wakil menteri,
dia juga jadi komisaris di beberapa BUMN. Dia kan yang kita lihat sebagai sampel dari masyarakat yang tiba-tiba punya kekuatan atau punya power atau punya kuasa, tapi dia juga kan korupsi-korupsi juga. Yang mana berarti kan susah banget buat menghindarin itu. Harus punya integritas banget, harus dekat sama Tuhan gitu kan. Tapi baik lagi kalau lu misalkan nggak ikut andil, takutnya lu malah dimusuhin, takutnya lu malah dipersulit pekerjaan lu dan segala macam. Jadi sistem-sistem begini ya memang kompleks banget sih, kalau ada tangan besi pun kayaknya bakal susah juga buat nanganinnya. Jadi ya memang perlu integritas yang sangat-sangat luar biasa sih. Sekelas Bapak Nadiem Makarim aja bisa tumbang. Apalagi kita rakyat. Ada duit dikit, ada vendor dikit masuk, diduitin. Ada apa dikit, diduitin segala macem. Tapi sih gue nggak tahu sih ini bakal gimana. Gue sih belum melihat kesalahan atau kalau pas Tom Lembong tuh kata-kata yang sering keluar tuh mensre. Gue belum ngerasa mensrenya gimana sih untuk kasusnya Bapak Nadiem Makarim. Gue juga masih 50-50, walaupun dia jadi tersangka, tapi gue masih ngerasa, pas gue ngeliat beritanya ya, gue masih ngerasa kayaknya belum 100% fakta yang keluar, jadi gue nggak ngerasa beliau ini atau Bapak Nadiem Makarim ini bersalah banget sih. Gue ngerti mungkin ada pembahasan ketika pengen diadain Chromebook, jadi Bapak Nadiem Makarim ngomong ke Google biar bikin Chromebook agar dijual ke pemerintah, tapi gue belum melihat benefit atau apa ya yang korupsi banget lah ya. Gue gimana sih jelasin deh, kayak misalkan ketika Chromebook masuk sini bagi dong komisi buat gue sekian persen gitu. Ayo ketika Chromebook masuk gue minta dong jatuh sekian. Gue sih belum melihat itu ya, karena pas karena pas Google ngasih investasi ke Gojek itu pas Bapak Nadiem Makarim sudah tidak lagi ada di Gojek, tidak ada di operasional, tidak ada di manajerial, bukan pemegang saham, iya mungkin kali ya. Jadi bukan salah satu kepemilikan dari Bapak Nadiem Makarim lah, bukan manajerialnya gitu. Jadi gue nggak ngerasa ada hubungan apa-apa. Tapi gue sih belum tahu faktanya gimana ya. Ini yang gue pahami dan gue cerna sejauh ini. Tapi ya semoga kasusnya terungkap, semoga fakta-faktanya terungkap, semoga ya terbaik buat keputusan hakim. Mau gimana adanya, kalau memang tersangka ya udahlah, tapi kalau enggak, gue juga belum melihat semua faktanya sih, tapi semoga aja terbaik buat kasusnya. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye.